Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita jumpa dalam acara Sulu, Suara Penyuluh, program kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Berjumpa dengan saya, Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau di pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami, mengawali hari Minggu ini, di mana kami akan beribadah di gereja kami masing-masing. Kami hendak dilayani oleh firman-Mu, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca akan senantiasa menjadi pedoman dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan yang Tuhan inginkan bagi kami adalah kami bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca firman saja, tetapi kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan kita pada saat ini dalam program Sulu terambil di dalam Matius 20 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian dikatakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi bagian di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema sulu kita pada saat ini adalah Gereja Melawan Korupsi. Dengan judul renungan yang saya bawakan pada saat ini adalah Kepemimpinan yang Menghamba. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita berbicara tentang kepemimpinan, tidak akan pernah ada habisnya. Oleh karena ada ribuan definisi tentang kepemimpinan yang telah dibuat. Demikian pula ada ratusan buku kepemimpinan yang telah ditulis. Namun siapakah yang dapat menghayati dan menghidupi ajaran Yesus Kristus, Sang Pemimpin hamba yang sejati itu? Saudara-saudara, menjadi pemimpin bukanlah menjadi tuan atas orang lain. Yang terbesar dari seorang pemimpin bukanlah ketika ia menjalankan kekuasaan atas orang lain. Menjadi pemimpin adalah menjadi hamba. Menjadi pemimpin adalah menjadi budak atas orang lain. Dan yang terbesar dari seorang pemimpin adalah ketika ia berhasil melayani dan mau menjadi hamba bagi orang lain. Itu semua adalah definisi kepemimpinan versi Sang
pemimpin hamba sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri sebagai hamba sejati, dia tidak sekedar hanya mendefinisikan, tetapi juga menjadi model yang nyata bagi definisi kepemimpinan tersebut. Dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-28 yang sudah kita baca pada saat ini, dari Matius pasal 20, di mana di sana dikatakan bahwa sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah teladan kepemimpinan Tuhan Yesus sebagai hamba yang sejati. Dia mau mengatakan bahwa Anak Manusia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ada pertanyaannya yang ditujukan bagi kita pada saat ini sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mudahkah proses menjadi pemimpin yang menghamba ini? Tentu masing-masing dari kita akan punya pendapat sendiri-sendiri. Mungkin akan ada yang mengatakan, betapa sulitnya menjadi pemimpin yang menghamba. Kenapa sulit? Karena seringkali yang terjadi adalah kita sebagai manusia masih sering egosentris. Kalau kita membaca di sebuah buku yang berjudul Improving Yourself, ini adalah tulisan dari Charles Swindoll. Di dalam buku itu dia mau menggambarkan betapa manusia seringkali membangun sebuah menara piramida yang dibangun atas dasar aku, milikku, dan diriku sendiri. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dengan pola kepemimpinan yang Yesus teladankan di dalam kehidupan kita? Apakah yang menjadi motivasi Yesus menurut saudara-saudara? Apakah agar ia bisa bergaya pamer kekuasaan serta untuk unjuk kekuatan? Apakah untuk menunjukkan atau membuktikan who is the boss? Siapa bos? Sama sekali tidak. Bukan itu motivasi kepemimpinan yang Tuhan Yesus mau tunjukkan di dalam kehidupan kita. Yesus justru mau menyatakan ketaatannya kepada Allah untuk mengemban dan melaksanakan kehendak Allah. Sehingga itu yang mau dia katakan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yaitu sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pola kepemimpinan melayani sebagai hamba, itulah yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Motivasi kepemimpinan yang Tuhan Yesus berikan adalah bersifat God-oriented. Artinya, motivasi kepemimpinannya semua tertuju dan terarah serta terfokus kepada Allah. Dan karena itu, motivasi kepemimpinan Yesus selalu bersifat others-oriented, yang artinya tertuju, terarah, terfokus pada orang lain. Harusnya seperti ini pola kepemimpinan yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
yaitu pola kepemimpinan sebagai hamba yang melayani orang lain, dan bukan sebagai bos yang kita diminta untuk kita dilayani. Pola kepemimpinan yang berorientasi untuk melayani orang lain. Sebagai pemimpin Kristen, pola kepemimpinan yang kita harus tunjukkan adalah bagaimana kita mengarahkan orang-orang yang kita pimpin untuk mengarah dan tertuju dan berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan tertuju pada diri mereka sendiri. Dan bagaimana sebagai seorang pemimpin kita mengarahkan orang-orang yang kita pimpin untuk melakukan hal-hal yang sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak melakukan atau tidak punya prinsip menghalalkan segala cara. Tidak punya prinsip sebagai seorang pemimpin yang melakukan korupsi. Karena itu bukanlah hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang percaya yang mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, yang mengikuti teladan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebagai pemimpin Kristen, kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah teladankan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin yang menghamba, sebagai seorang pemimpin yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena firman Tuhan juga yang sudah kita baca pada saat ini dengan jelas juga mau mengatakan bahwa dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Menjadi pemimpin bukan menjadi orang yang membanggakan diri sendiri, kemampuan diri sendiri. Tetapi menjadi pemimpin haruslah pemimpin yang terus mengandalkan Tuhan dan menjadi hamba bagi orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, marilah kita masing-masing berefleksi. Sudah siapkah kita sebagai orang percaya untuk menjadi pemimpin yang meneladani Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudah siapkah kita menjadi pemimpin yang menghamba? Sudah siapkah kita menjadi pemimpin yang mau melayani orang-orang yang kita pimpin? Mau mengarahkan orang-orang yang kita pimpin untuk hidup mereka terarah, tertuju, dan fokus hanya kepada Tuhan sendiri? Marilah kita masing-masing merenungkan dan coba merefleksikan firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kita benar-benar akan menjadi pemimpin yang menghamba. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kami, yang mengajarkan kami, untuk kami menjadi seorang pemimpin yang menghamba, untuk kami menjadi seorang pemimpin yang bukan dilayani, tetapi yang melayani orang-orang yang kami pimpin. Biarlah Tuhan kami punya sikap kerendahan hati, kami punya sikap yang mau untuk memimpin orang-orang yang kami pimpin, mengarahkan kehidupan mereka untuk selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, mengarahkan kehidupan mereka untuk senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami menjadi pemimpin yang seringkali membanggakan diri kami, yang seringkali berpusat kepada diri sendiri,
yang seringkali mau menjadi tuan atas orang-orang yang kami pimpin. Sehingga kami menginginkan untuk selalu dilayani, selalu diperhatikan, selalu diberikan apa yang kami perlu dari orang-orang yang kami pimpin. Ya Tuhan, tolonglah kami, baharuilah kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mempunyai visi seorang pemimpin yang menghamba di dalam kehidupan ini. Ya Bapa dalam sorga, kami, seluruh pendengar setia Radio Betani, dalam segenap pergumulan kehidupan kami masing-masing, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan senantiasa hadir menguatkan kami, memampukan kami, memegang tangan kami, memapa langkah kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga setiap persoalan-persoalan, setiap masalah-masalah yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami memperoleh jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani FM. Setiap tim manajemen dan kru yang ada di radio ini, Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan terus akan memakai secara luar biasa radio ini untuk terus memberitakan kemuliaan nama Tuhan, dan terus memberitakan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Salatiga. Kami terus mendoakan kota ini, biarlah Tuhan terus hadir di dalamnya dengan keberagaman yang ada. Kami bisa saling menghargai satu terhadap yang lain, dan biarlah yang menjadi pemimpin kami pada saat ini dapat mengayomi kami, dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kota Salatiga akan terus menjadi kota yang adem ayem bagi kami semua, di mana sebagai masyarakat kami hidup saling menghargai satu terhadap yang lain di dalamnya. Ya Bapa dalam surga, demikian pula bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya akan memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden sampai ke pejabat-pejabat daerah-daerah, sampai ke RT RW. Tuhan juga akan menyertai mereka semua. Tuhan anugerahkan rasa takut akan Tuhan. Tuhan anugerahkan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin negara ini, sehingga apa yang Tuhan kehendaki semua boleh terjadi oleh karena campur tangan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh ibadah yang dilakukan di hari Minggu ini, di gereja-gerejamu yang ada di kota Salatiga. Biarlah Tuhan akan menyertai, kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kiranya pemberitaan firman Tuhan akan senantiasa menguatkan segenap anggota jemaat yang mengikuti ibadah di gereja mereka masing-masing. Inilah doa syukur kami Bapa dalam sorga. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikianlah suluh pada saat ini. Walaupun kita melihat bahwa pandemi COVID-19 mulai berangsur membaik, dan kita terus mendoakan semoga pandemi ini bisa berubah menjadi endemi, dan kita tetap mematuhi 5M, mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan kiranya kita semua akan senantiasa diberikan semangat oleh Tuhan Yesus di dalam kita menjalani kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.